semua, selamat datang di ID Tech. Saat ini, industri e-commerce sedang tumbuh dengan sangat baik. Banyak masyarakat yang memanfaatkan aplikasi e-commerce untuk belanja online. Selain mudah, biasanya barang yang ingin dibeli tidak tersedia di daerah di luar Pulau Jawa, sehingga masyarakat harus membelinya melalui aplikasi belanja online ini. Aplikasi e-commerce ini juga tentu membawa efek yang positif bagi industri lainnya, seperti logistik. Karena dengan meningkatnya belanja online, maka industri logistik juga akan berkembang. Biasanya untuk mengantarkan paket pesanan konsumen, perusahaan logistik akan menggunakan tenaga manusia untuk membawa paket tersebut hingga sampai ke tangan pembelinya. Namun beberapa tahun belakangan ini, perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa sudah mulai menggunakan tenaga robot, atau dalam hal ini menggunakan drone untuk mengantarkan paket ke konsumen mereka. Nah, salah satu perusahaan yang menggunakan drone untuk mengantarkan paket hingga sampai ke konsumen mereka adalah Amazon. Amazon sebenarnya sudah lama berusaha mewujudkan ambisi untuk melakukan pengiriman barang menggunakan drone. Namun perusahaan tersebut baru mendapatkan izin uji terbang dari Federal Aviation Administration atau FAA di Amerika pada awal tahun 2015 lalu. Sejak itu, berbagai uji coba terbang pun dilakukan. Uji pengiriman pesanan yang benar-benar dilakukan ke pelanggan untuk pertama kalinya dilakukan di Inggris. Namun pengiriman menggunakan drone hanya bisa dilakukan saat siang hari dan dalam kondisi cuaca baik dan tidak membahayakan penerbangan. Penggunaan drone dalam jasa pengiriman secara komersial diawali sejak tahun 2013. Di tahun ini, perusahaan raksasa Amazon untuk pertama kalinya mendeklarasikan rencana besarnya menggunakan drone sebagai fasilitas pengirim barang secara masif. Di tahun yang sama pula, DHL yang juga merupakan perusahaan logistik asal Jerman tengah melakukan uji coba pengiriman obat-obatan dengan menggunakan drone. Mereka berpendapat bahwa mengirim barang menggunakan drone ini cukup efektif, terutama dalam kondisi yang darurat. Sejak saat itu, banyak perusahaan penjualan dan pengiriman barang serta makanan berbasis e-commerce yang berlomba-lomba menciptakan dan melakukan uji coba drone. Beberapa tahun belakangan ini, penggunaan teknologi drone ini cukup ramai dibicarakan, terlebih tentang aspek hukum dan realisasi proyek kargo drone di Amerika Serikat yang dimotori oleh perusahaan besar seperti Amazon. Drone pengantar barang ini diberi nama Amazon Prime Air Fleet. Armada drone khusus pengantar barang ini menggunakan autonomous system, yang artinya drone pengantar barang ini akan bergerak secara otomatis menuju lokasi tujuan dan kembali dengan rute yang telah ditentukan dan diatur oleh sistem sebelumnya. Di tahun 2014, Amazon telah berhasil mengembangkan hingga 9 prototipe drone untuk diuji kelayakannya oleh FAA. Mereka mengatakan bahwa drone uji coba ini dapat membawa beban hingga 2,5 kg dengan kecepatan terbang 50 mil atau 80 km per jam. Namun saat ini, delivery drone mampu membawa beban hingga 10 kg untuk durasi 1 jam dan 5 kg untuk durasi 2 jam. Selain itu, pada tahun yang sama, perusahaan pengiriman FedEx dan perusahaan surat La Poste Prancis juga telah melakukan percobaan pengiriman dengan menggunakan fasilitas drone. Bahkan raksasa mesin pencarian Google juga telah melakukan percobaan di Australia terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone yang mereka sebut dengan Project Wing. Di masa depan, selain mengantarkan barang berbasis e-commerce yang cenderung ringan dan kecil, kedepannya Google juga menargetkan pasar pengiriman barang dalam volume yang besar. Tak hanya di Amerika dan Eropa saja, teknologi drone untuk delivery service ini juga berkembang di Asia. Negara seperti China dan Korea Selatan juga tidak mau ketinggalan. Pada tahun 2015, mereka memulai uji coba dan eksperimennya pada delivery drone. Perusahaan pertama di China yang melakukan uji coba ini adalah raksasa e-commerce China, yaitu Alibaba yang bekerja sama dengan perusahaan pengiriman YTO Shanghai Express, dan perusahaan kedua yang melakukan eksperimen ini yaitu Shenzhen SF Express yang menggunakan Sharecraft drones untuk melakukan pengiriman barang. Sementara itu, Korea Selatan melalui CJ Express juga melakukan uji coba delivery drone. Mereka bekerja sama dengan salah satu kementerian di Korea Selatan yang memiliki fokus penanganan di bidang bencana alam. Kemungkinan besar penggunaan drone di Korea Selatan ini tidak hanya akan digunakan untuk pengiriman barang, tetapi juga dapat digunakan untuk operasi kemanusiaan. Selain negara-negara tersebut, masih ada beberapa negara lagi yang juga ikut berkompetisi mengembangkan delivery drone ini.
Cara kerja delivery drone sendiri secara umum sama seperti halnya drone biasa, yaitu terbang dengan membawa barang dan mengantarkannya sesuai alamat yang dituju. Terdapat dua pilihan yang ditawarkan dalam metode ini. Pertama, drone dimiliki oleh suatu perusahaan pengantar yang berfungsi untuk mengantarkan dan mengambil barang. Kedua, drone dapat dimiliki secara pribadi sebagai alat pengambilan dan pengantar barang. Untuk saat ini, pilihan pertama merupakan opsi atau pilihan yang paling memungkinkan dan bisa direalisasikan segera, karena tidak semua orang memiliki drone dan tidak semua orang mampu melakukan programming terhadap kerja drone tersebut. Paket atau barang yang akan diantar akan diletakkan dengan posisi yang tepat pada drone, kemudian dengan melakukan programming pada drone yang akan melakukan pengiriman. Kemudian tugas operator menginput alamat tujuan, rute pemberangkatan dan rute untuk kembali. Hal ini dilakukan agar drone dapat berjalan secara otomatis menuju target dan kembali ke posisi semula. Setelah diberikan target tujuan, drone akan diterbangkan. Terdapat dua metode lift off yang dapat dilakukan, yaitu drone dilepaskan dari central office, pemberangkatan untuk jarak yang relatif dekat, atau drone dapat dilepaskan dari truk pembawa paket untuk jarak yang relatif sangat jauh. Truk ini berfungsi sebagai pengganti central office karena truk memiliki mobilitas untuk mendekati lokasi. Solusi kedua ini sangat berguna untuk suatu daerah yang dalam radius tertentu memiliki banyak pemesan namun posisinya agak jauh dari central office. Berikutnya, setelah drone dilepaskan, ia akan bergerak mengikuti rute yang telah diberikan di awal pemberangkatan. Beberapa drone dilengkapi dengan sistem pengamanan seperti parasut pembantu dan sensor yang dapat membantu drone menghindari obstacle yang dapat menghalangi rute perjalanan. Namun sejauh ini penggunaan teknologi sensor untuk obstacle semacam ini masih terus dikembangkan, terutama untuk drone yang beroperasi di tengah kawasan perkotaan yang padat penduduk dan memungkinkan terdapat banyak obstacle. Selanjutnya yaitu terkait proses landing drone dan hands off dari barang yang dikirim. Pada proses ini, selain telah ditentukan rute perjalanannya, pada target lokasi landing biasanya ditempatkan suatu tanda atau sinyal yang memberikan input pada sensor drone untuk mendarat pada tanda tersebut, sehingga mencegah kesalahan posisi atau terjadinya error pada pendaratan drone. Setelah mendarat, drone secara otomatis melepaskan paket dan terbang kembali sesuai rute yang telah diberikan. Selain pengaturan rute, delivery drone juga dilengkapi dengan fitur tracking melalui GPS yang dapat diakses dan dilihat, baik oleh pengirim maupun pemesan melalui aplikasi yang telah disediakan sebelumnya. Sejauh ini, tipe drone yang paling efektif dan sering digunakan dalam proses pengiriman yaitu tipe multi-rotor drone dengan 4 hingga 8 rotor. Hal ini disebabkan dengan semakin banyaknya rotor yang digunakan, maka akan semakin kuat gaya angkat untuk mengangkat beban yang berat. Selain itu, konfigurasi vertically take off and landing atau VTOL merupakan konfigurasi yang paling cocok untuk melalui berbagai medan atau halangan sambil membawa barang pesanan. Melalui kecanggihan dan fleksibilitas yang dimilikinya, sistem delivery drone ini mampu memberikan beberapa keuntungan yang dirasa cukup menjanjikan, terutama untuk masa depan. Pertama, dalam penggunaan delivery drone ini mampu mengurangi waktu pengiriman barang. Berbeda dengan pengiriman konvensional yang relatif memakan waktu cukup banyak akibat berbagai kemungkinan seperti terjebak macet dan proses packing. Drone mampu mengantar dengan lebih cepat tanpa adanya kemungkinan terjebak macet maupun kemungkinan proses packaging barang dalam jumlah banyak yang cukup lama. Kemudian yang kedua, drone mampu melakukan antar jemput barang dengan waktu yang fleksibel. Penggunaan jalur udara oleh drone memberikan keleluasaan bagi pihak operator untuk dapat mengatur waktu pengiriman sesuai target yang diinginkan dan on time. Ketiga, penggunaan jalur udara diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan darat seperti truk dan sepeda motor dalam proses pengiriman. Selain itu, penggunaan sistem elektrik dan energi terbarukan membuat emisi yang dikeluarkan oleh drone jauh lebih bersih dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Yang keempat, penggunaan drone dapat menjangkau ke daerah yang terpencil dan tidak terjamah oleh kendaraan darat. Hal ini tentu dapat memberikan efektivitas pengiriman yang lebih baik dan memudahkan pengiriman untuk daerah-daerah remote yang sulit dijangkau. Yang kelima, yaitu penggunaan drone dapat mengurangi kos yang dikeluarkan untuk transportasi konvensional dan gaji pegawai. Meskipun penggunaan drone juga tetap membutuhkan operator dan pekerja, namun jumlah yang dibutuhkan akan lebih sedikit dan mengurangi biaya perjalanan jika digunakan kendaraan konvensional. Sebagai gambaran, dengan penggunaan drone ini, perusahaan seperti Amazon dapat menghemat biaya pengiriman sebesar 672 miliar rupiah per tahun dan menghemat 1,8 triliun rupiah untuk upah tenaga manusia. Selain memiliki keunggulan, delivery drone ini juga memiliki sejumlah tantangan. Di antaranya, yang pertama,
Dalam penggunaan delivery drone, terutama untuk negara berkembang, drone yang benar-benar proper dan dapat digunakan untuk delivery memiliki harga yang mahal. Selain itu, penambahan berbagai fitur safety dan security seperti sensor, kamera, dan sistem tracking yang terintegrasi tentu akan menambah biaya yang tidak sedikit dan dibutuhkan effort lebih untuk merintis dari awal. Amazon sendiri telah menghabiskan dana 100 miliar dolar untuk riset dan pengembangan sistem delivery drone mereka. Di dunia sendiri saat ini hanya beberapa negara yang berhasil memproduksi drone dalam jumlah besar dengan harga yang relatif sedang. Salah satunya adalah China. Meskipun dengan harga yang relatif rendah, penggunaan drone yang dinilai masih belum cukup populer baik di mata konsumen maupun penjual menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan. Tantangan kedua yaitu perlunya melakukan pelatihan dan pengembangan bagi teknisi atau operator dari drone itu sendiri. Meskipun di sisi lain seakan menyediakan harapan lapangan kerja baru, namun kurangnya tenaga ahli yang benar-benar menguasai bidang teknologi ini akan membutuhkan effort dan biaya lebih untuk mengadakan penelitian dan pelatihan. Tantangan yang ketiga yaitu kemungkinan adanya error system atau kecacatan pada drone yang menyebabkan drone gagal mendarat, kesulitan dalam melalui obstacle di daerah padat, ataupun drone gagal terbang sehingga terjatuh dan berpotensi merusak paket yang dikirim. Tantangan yang keempat yang paling menjadi perhatian adalah terkait safety and security dari paket yang dibawa dan drone itu sendiri selama perjalanan. Delivery drone terbang secara otonomos dengan rute yang telah ditentukan sebelumnya. Namun kekhawatiran muncul terkait kemungkinan adanya pembajakan drone di tengah perjalanan. Pembajakan ini dapat berupa pencurian paket, pencurian drone itu sendiri, maupun hacking sistem yang menyebabkan drone mendarat di alamat yang tidak sesuai, atau bahkan drone mengalami error sehingga paket terjatuh dan rusak. Posisi drone yang terbang di udara bebas juga menjadi ancaman tersendiri untuk menjadi sasaran empuk aksi vandalisme dan kriminal. Kemudian tantangan yang kelima yakni terkait regulasi. Di Amerika, Amazon harus mengeluarkan dana sebesar 9,4 miliar dolar atau sekitar 135 triliun rupiah untuk melobi FAA agar memberikan izin dalam penggunaan delivery drone mereka. Tentu di negara-negara lain akan memiliki kondisi yang berbeda, semua tergantung kepada pemerintah masing-masing. Di Amerika pada tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa drone delivery dapat digunakan dengan syarat beratnya tidak boleh lebih dari 25 kg, tidak boleh terbang di atas ketinggian 122 meter, dan kecepatan drone tidak lebih dari 161 km per jam. Sedangkan di Singapura, pemerintah setempat membolehkan drone terbang pada jalur khusus yang telah disetujui, dan drone tidak boleh terbang di jalur penerbangan dan beberapa area lain yang disebut dengan no-fly zone. Di Indonesia sendiri memiliki aturan bahwa setiap pemilik drone yang dilengkapi dengan kamera untuk memotret, merekam video, dan pemetaan wilayah harus memiliki surat izin dari pihak berwenang. Kemudian untuk melakukan pemotretan, perekaman video, dan pemetaan wilayah dengan drone harus melalui izin Pemda dari wilayah yang akan dipotret. Para pengguna drone harus memiliki lisensi pilot drone juga, dan drone hanya boleh diterbangkan pada area terbuka dan jauh dari kerumunan atau bangunan. Kemudian drone dengan GPS dilarang terbang di atas ketinggian 150 meter dari permukaan tanah. Dan drone dilarang diterbangkan di bandara, kantor polisi, gedung kenegaraan, dan area sensitif lainnya. Jika melanggar aturan ini, kalian bisa didenda hingga 1,5 miliar rupiah atau kalian bisa dipenjara maksimal 3 tahun. Untuk detailnya, kalian bisa lihat di Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 180 Tahun 2015 dan Nomor 47 Tahun 2016. Dan tantangan yang terakhir adalah terkait privasi. Mengingat drone dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti sensor, drone juga dilengkapi dengan kamera. Nah, kamera ini dapat merekam semua kejadian di rute yang dilaluinya. Bagi sebagian orang, mereka akan merasa sangat tidak nyaman saat drone ini melintas di halaman depan ataupun belakang rumah mereka, karena bisa saja beberapa orang akan melakukan aktivitas yang bersifat pribadi di wilayah properti mereka. Hal ini masih menjadi tantangan delivery drone, khususnya di Amerika. Dari berbagai kemungkinan tersebut, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi para penyedia jasa layanan delivery service berbasis drone. Pengembangan teknologi yang lebih canggih dan safety, dukungan regulasi, dan perlindungan dari pihak penegak hukum tentunya masih sangat perlu untuk dikoordinasikan dan diintegrasikan demi keamanan dan kenyamanan pengirim dan konsumen. Kunci utama dari penyelesaian berbagai tantangan dan batasan tersebut adalah pengembangan software, sistem, dan sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan.
Tentu dalam awal masa percobaan dan eksperimen, kekurangan dan kegagalan dapat terjadi. Namun seiring berkembangnya waktu dengan berbagai pengalaman dan analisis yang berkelanjutan, bukan tidak mungkin kelak drone menjadi salah satu alat transportasi logistik yang paling banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengingat Amazon juga memiliki ambisi untuk menyelenggarakan metode pengiriman ini di berbagai negara lain selain Amerika. Sebenarnya, beberapa perusahaan e-commerce Indonesia sudah melakukan uji coba delivery drone ini, seperti JD.id yang melakukan uji coba di Bogor dan Bukalapak di Bandung, serta perusahaan logistik seperti JNE juga sempat melakukan uji coba delivery drone. Namun semuanya masih terkendala regulasi di Indonesia yang belum memberikan izin penggunaan drone ini untuk kegiatan komersial secara luas. Namun, apabila teknologi ini akan diadopsi di Indonesia, selain beberapa kendala teknis yang mungkin muncul, perlu diperhatikan bahwa industri logistik cukup banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi drone ini, kita perlu mempertimbangkan dampak sosial yang bisa saja muncul. Mengingat di Indonesia sudah banyak perusahaan logistik seperti JNT, JNE, bahkan Gojek, dan masing-masing perusahaan telah memberi lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga penggunaan suatu teknologi harus disesuaikan dengan kondisi suatu negara, tidak hanya kondisi geografisnya tetapi juga kondisi sosialnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang delivery drone ini? Silakan berikan tanggapan kalian di komentar dan terima kasih telah menonton.